Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan lagi tentang Fuji dan Feral. Soalnya banyak inbox di YouTube aku nanyain kapan live-nya. Akunya lagi sibuk megang orang, ya guys. Jadi sekarang aku bacain ya buat Feral sama Fuji. Insya Allah ini bisa resonate ya, dan bisa narik mereka lagi. Alhamdulillah ya, sudah ya ada perkembangan lah, walaupun saat ini agak redup dulu ya, karena ya Feralnya juga kan lagi kerja ya, dia kan bukan artis lagi ya guys. Jadi harap dimaklumin untuk fans-fansnya Feral ataupun Fuji atau haters-hatersnya yang berlagak, maaf ya. Jadi fansnya Fuji atau Feral untuk memantau aja gitu ya. Jangan suka memaksa hubungan seseorang itu untuk buru-buru dihalalkan. Kenapa? Karena untuk dihalalkan itu butuh processing dan juga itu waktunya untuk panjang, bukan untuk setahun 2 tahun nikah ya guys. Jadi harus difikirkan, harus mengenal satu sama lain, harus paham siapa diri dia, bibit bebet bobotnya lah ya gitu. Oke. Jadi jangan memaksa gitu, apalagi langsung unfollow kalau memang gak suka ya udah gitu loh ya. Unfollow terus jangan ibarat tuh no comment lah gitu. Just silent lah. Keep silent aja gitu. Jadi tidak menebar kebencian, tidak menebar hasutan, ya. Paham ya? Untuk siapapun, ya siapapun. Oke. Kita langsung baca doa ya. Insya Allah ini bisa resonate lagi dan bisa narik energinya Fuji sama Feral. Ya insya Allah sampai menikah ya Fuji. Ya denger-denger sih sudah mau ada lamaran ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Kita nggak pernah tahu rencana Allah, tapi kita meminta boleh gitu ya. Memohon harus ya. Tinggal jawabannya Allah aja, kasih hasilnya bagaimana. Ya insya Allah aja hasilnya itu sesuai harapan kita yang baik-baik, tapi ya insya Allahnya ya. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini khusus readingan Feral sama Fuji. Ya, jadi tidak ada personal reading di TikTok. Kalau mau personal reading itu ada maharnya dan harus ke email aku ya itunya. Karena aku tidak membuka personal reading di TikTok. Salah satunya adalah menjaga privasinya kalian ya. Aku tidak mau ibaratnya mengumbar masalah kalian di medsos ya. Dan di YouTube pun aku kalau ada personal reading itu pakai inisial nama ya, pakai inisial nama. Jadi menjaga rahasia ya, apalagi tuh aib seseorang ya. Jadi ya aku menjaga hal itu karena salah satu syaratnya adalah kata orang tua aku ya, untuk menjadi seseorang yang diberikan amanah dalam hal masalah seperti ini ya, kayak ramal-ramal gitu ya, ngobatin orang itu adalah privacy, dijaga aibnya gitu ya. Jadi kalau mau personal reading silahkan ke email aku aja, nanti dapat nomor teleponnya admin ya. Dan itu ada maharnya ya guys. Insya Allah hasil maharnya itu aku gunakan untuk sedekah lagi ya, karena aku juga ngerawat kucing jalanan dari tahun 2020 alhamdulillah sampai sekarang ya, dan itu semua adalah hasil dari ya aku ngobatin orang ya, dan Allah mengizinkan itu. Dan insya Allah siapapun klien aku
yang sudah dipegang sama aku, yang sesuai energinya selaras dengan aku, insya Allah, insya Allah, insya Allah dikabulkan hajatnya masing-masing, diberikan keberuntungan dalam segala hal, dan diberikan kebaikan dan menjadi seseorang yang lebih tawadu, lebih tawakal ya. Ini hanya sebagai jembatan saja ya. Kartu-kartu aku, energinya spiritual yang aku punya dari Allah izinkan, ini hanya sebagai jembatan. Jadi jangan dipaksa untuk dipercaya 100%, nggak boleh ya guys. Dosa ya. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena butuh iya karena saya bikin syurga mustaqim. Ayo yang para fansnya Verfu gabung ke sini, lihat energinya. Ayo ke sini. Ya, kita lihat energinya idola kalian nih. Kita lihat dengan energinya Fuji Utami ya. Fuji, halo Fuji. Insya Allah kamu sehat walafiat dan selalu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang humble, menjadi orang yang bermain di belakang layar ya, tentang kebaikan kamu ya. Aku doakan kamu sehat, dapat jodoh yang terbaik ya Fuji, karena kamu merawat anak yatim piatu, bahkan banyak orang ya numpang energi keberuntungannya kamu ya, tidak bisa dipungkiri itu ya, karena energinya Fuji itu 9 ya, center destiny matrixnya 9 dan Feral juga 9. Jadi bukan berarti mereka tidak sejalan, justru mereka sejalan tapi dengan posisi yang berbeda. Angka 9 itu adalah angka paling tinggi, dan di dalam kartu tarot 9 itu adalah hermit. Hermit itu seseorang yang mempunyai karakter evaluasi diri. Bukan berarti mereka suka sendiri banget, enggak juga gitu loh. Tapi mereka mempunyai suatu kesibukan sendiri yang harus dilakukan ketika berdua ataupun lagi sendiri ya. Bijak banget kalau center 9 itu bijaksana energinya. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Jangan lupa ya, kalau ada giftnya boleh ya buat bantu-bantu anabuliar aku ya. Nih aku lagi kumpulin lagi biar sterilin anak anabul aku yang aku rawat ya ke jalanan. Fuji, di sini ada 5 Five of Swords. Wow. Iya, Verfu, ayo hadir. Katakan Verfu hadir. Ya. Jangan bilang Verfu hadir deh kayaknya. Verfu menyatu. Ya elah. Biar menyatu guys, ya. Verfu menyatu gitu, ya. Kayaknya itu bagus deh. Ya, Verfu menyatu. Wah, keren deh. Biar jadi ucapan adalah doa ya. Iya dong, ya kan. Ih, merinding aku guys. Ya Allah, untuk almarhum aku Al-Fatihah dulu ya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk almarhum Vanessa dan Feby. Aku minta izin ya, maaf banget, minta izin mau narik energi adik kamu ya dan pasangannya. Tolong dibantu, tolong diberkahi, tolong disupport. Kalian tahu yang terbaik yang mana, karena kalian adalah makhluk gaib ya sekarang, jadi tahu gitu ya, atas izin Allahnya pasti gitu. Kita yang masih hidup kita belum tentu tahu 100% ya guys. Jadi tolong dibantu, disupport ya untuk Fujinya dan Feral, insya Allah jodoh. Al-Fatihah untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ih, aku merinding guys tuh langsung begini guys. Aduh, bener-bener dah. Apalagi nih malam bulan purnama loh ya, jangan lupa ya sediakan air kalau kalian memiliki masalah ya, tapi tetap mintanya kepada Allah ya, sediakan air di bawah bulan, mintanya kepada Allah. Kalau kalian Islam, baca syahadat dulu, istighfar dulu 3 kali, syahadat 3 kali ya, baru baca
La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, sallallahu ala Muhammad 3 kali aja. Baru kalian hajatnya apa ya? Ya, hajatnya apa? Taruh dah ya di bawah bulan ya. Usahakan sampai selesai bulan purnama. Ya, bisa taruhlah seminggu aja, 5 atau 6 hari ya. Gitu. Ya, hajatnya biar terkabul. Ya, energi yang baik-baik menyatu ke kita ya. Energi yang buruk-buruk biar menyebar lah, menjauh gitu ya. Kita lihat Fuji lagi merasa ini ya, merasa sia-sia. Terkadang gini, kok beban gue berat banget ya, tertekan banget gitu. Untuk bahagia aja tuh kayaknya harus diatur orang gitu ya. Bahagianya dia tuh harus diatur orang. Jadi Fuji ini memang lagi mencoba bahagiakan diri ya. Salah satunya tentang spiritualnya dia nih ya. Lagi dia cari energi yang positif buat dia. Kalau yang tidak positif ya dia tinggalkan ya. Aku ngeliatnya ke sini. Di bawah bulan tuh depan rumah bisa Kak? Boleh. Tapi kalau bisa ya, kalau misalnya depan rumah pakai bangku ya, biar tidak apa namanya, ya diminum kucing atau apa. Kalau minum kucing ntar abis lu mandinya pakai apa. Ya, kalau air mentah ya kalian bisa buat mandi. Kalau air matang pakai botol juga nggak apa-apa sayang, pakai botol aja ya, botol aqua masukin yang banyak dah tuh. Minimal kalau aku sih biasanya aku ya 7 angka ganjil ya, angka ganjil gitu ya. Kalau aku angka ganjil biasanya mau 1, 3, 5 atau 7 atau 9 gitu ya, angka ganjil dah ya. Five of Swords, the Sun, and Ace of Wands. Fuji, kamu lagi mikirin ya tentang kebahagiaan kamu. Kayaknya ya gak harus karena dorongan orang lain gitu loh. Jadi kamu gak mau bahagia kamu tuh dipaksa. Ya, makanya kamu coba untuk membuka lembaran baru, kehidupan baru, hal-hal baru, termasuk tentang spiritual ya di sini. Karena Puji di sini merasa tertekan loh, tuh ya, ada the devil, Nine of Pentacles. Ini sebenarnya memang salah satunya adalah pekerjaan Puji ya, sibuk banget Puji. Puji boleh nyari uang, tapi bahagiakan diri kamu. Ya, bahagiakan diri kamu, carilah waktu yang senggang buat diri kamu menyepi lah gitu ya. Misalnya di kamar, terus lakukan kayak ya tirakat gitu ya di dalam kamar gitu. Usahakan 1 hari aja buat kamu gitu ya, untuk bisa menetral ya diri kamu nih. Soalnya banyak banget yang iri dengan kesuksesan kamu raih. Ini Fujinya nih ditimpukin banyak rezeki loh sebenarnya, tapi juga tanggung jawabnya nggak sedikit ya guys. Karena ya Allah itu maha adil ya, ketika memberikan sesuatunya kebahagiaan, ujiannya pun juga tidak main-main, karena Allah mau melihat ya sejauh mana kamu bersyukur, sejauh mana kamu mengingat gitu kan, sejauh mana kamu bisa membawa tanggung jawabnya itu, kebahagiaannya itu, apakah merugikan orang lain, membuat orang lain iri kepada kebahagiaan kamu atau tidak ya. Jadi ini benar-benar diberikan tanggung jawab ya, tanggung jawab yang besar. Fuji, jangan pernah takut untuk bahagia ya, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Masa lalu adalah kehidupan yang sia-sia yang harus kamu ingat ya. Ketika kamu sekarang sudah mendapati apa yang kamu inginkan, walaupun itu harus mengorbankan ya seseorang yang kamu sayang, tapi kan itu bukan kehendak kamu ya, bukan kehendak almarhum juga gitu ya. Ini adalah kehendak Allah. Jadi yakinlah dengan tujuannya Allah mengambil ya, membawa mereka itu tujuannya adalah baik ya. Salah satunya adalah menjauhkan mereka dari dosa jariah lagi atau melakukan dosa lagi di dunia ya Fuji. Jadi jangan merasa sia-sia ya sayang ya. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat dengan viral. Fuji, kamu tuh sebenarnya energinya bagus banget, positif selalu. Aku baca kamu tuh energi positif selalu lah.
Karena memang kali ini kamu lagi banyak pikiran. Ya karena banyak banget yang dorong kamu untuk si A, si B, si C-nya gitu ya. Jadi kamu kadang ya merasa tertekan juga gitu loh. Kok hidup gue kayak banyak diatur orang sih gitu kan. Oke, kita lihat. Yuk untuk Verfu-nya menyatu ya. Verfu menyatu. Wow. Biar menyatu benar-benar Allah satukan ya insya Allah ya. Kita lihat dengan Ferelnya. Ferel lagi sibuk Ferel ya. Ferel lagi sibuk Ferel. Jangan dipaksa dia untuk ketemu Fuji dulu ya. Biarkan dia bekerja untuk tanggung jawabnya ya. Apalagi dia bekerja untuk pemerintah. Jadi tidak sembarangan ya guys. Ya layaknya seperti ABRI polisi ya. Itu nggak sembarangan ngambil cuti. Nggak sembarangan bergaul dengan seseorang lagi ya. Tuh, to that. Ferel, kamu udah siap untuk memutuskan kehidupan lama. Transformation. Ya. Terkadang kamu juga hampa samanya. Sama kayak si Fuji nih. Tapi bedanya Fuji adalah Five of Swords. Ya, karena merasa hampa sia-sia. Jadi kayak kenapa sih orang selalu berprasangkanya buruk kepada gue gitu kan? Ini untuk si Fujinya. Sedangkan kamu ini Ferel sudah merasa ya udahlah, udah masa lalu udah ending ya ending gitu ya. Karena kamu sudah berpikir secara dewasa nih, transformationnya bagus sih kalau aku lihat ya. Kita lihat energinya Ferel. Kita lihat ya Ferel ya. Dia goyang bre. Hai, pakai acara dangdut. Bentar ah. Ferel, apa kabar? Insya Allah kamu sehat, selamat sampai tujuan. Insya Allah kalian jodoh ya. Kalaupun gak jodoh ya, Allah berikan yang terbaik buat kalian berdua masing-masing ya. Karena Allah yang tahu jawabannya. Kita hanya ikhtiar ya, kita minta gitu ya. Ikhtiar mohon gitu ya. Ferel. Wow, Page of Wands. Sudah siap untuk memulai kehidupan baru ya Ferel ya. Langkah baru, tahun baru. Wow, perempuan, oh my god. Ferel lo bener-bener pengen nikah ya. Lo udah, wih, bener-bener Ferel lah. Ya Ferel tuh energinya dari kemarin-kemarin tuh udah, I want to marry it. I want someone beside me. I want someone care of me, looking for me. Hey, Ferel. You ready ya, kamu udah siap banget nih. Sebenarnya udah ready ya, udah rumah udah ada, mobil udah ada, pekerjaan udah mapan, badan oke, muka sudah cerah ibaratnya kan gitu. Auranya sudah luar biasa, apalagi nih ya pasangan. Ya, ini Ferel sudah mengendingkan kisah lama ya. Untuk para mantan-mantannya Ferel ya. Kalau fans-fansnya lah ya, aku nggak tahu yang mana aja ya. Pokoknya mantan-mantannya Ferel nih ya. Jangan terlalu baper dan GR, tolong ya. Masa lalu itu memang ada dan tidak akan pernah hilang gitu loh. Tapi bukan berarti masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan masa depan dengan seseorang yang baru ya. Dan itu pun butuh perjuangan untuk bisa mendapatkan seseorang yang baru. Jadi hargailah orang baru tersebut. Ya, jodoh jangan dipaksakan untuk seseorang, jangan ikhlaskan, itu lebih baik. Karena kalau dipaksakan tidak akan enak jalaninya, ya guys. Bener nggak? Coba, ya. Kita lihat Seven of Cups. Ada waktu live sama Puji. Rachel, Erica bilang Fuji siap nikah. Ya, itu udah lama kan, tapi dia masih tetap dengan kesedihan kan? Ya kan? Dia bilang kan masih tetap belum bisa melupakan dengan apa yang terjadi. Tapi memang butuh seseorang yang memahami situasi dia sih kalau aku lihat ya. Ya, kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi kayak dia tuh nggak mau sembarangan. Salah satu adalah kasus besar kakaknya. Jadi jangan sampai ya dia menikah terus ketika ada masalah dengan pasangannya ya maaf ya, membuat statement yang nggak enak nantinya. Iya, lu kan terkenal gara-gara itulah gitu ya. Jalur duka lah, whatever lah. Itu nggak mau buat Fuji tuh. Nggak mau seperti itu dapat pasangan ketika emosional, ketika marah, berantem, terus ada omongan seperti itu, Fuji nggak mau.
ya, karena itu menyakitkan guys, ya menyakitkan. Dia juga nggak mau menjadi artis terkenal ataupun selebgram or whatever is dengan kehilangan yang dia cintai. Nggak mau lah, kita pun nggak mau kan, gitu, seperti itu. Tapi namanya udah takdir, rezekinya di situ, ya kita nggak bisa menolak ya. Yang bisa kita lakukan adalah menerima, perbaiki, jalani. Gitu aja, ya kan? Oke, ada Nine of Swords, Seven of Cups, The Wheel of Fortune. Oke. Kayaknya Feral tuh punya trauma tentang cinta ya. What something gitu loh. Kayak ada sesuatu yang ditutupi oleh Feral ya dengan percintaannya di masa lalu gitu loh. Dia juga takut gitu loh. Apa masih ada yang tulus sama dia gitu. Ya. Apa ada yang tulus nggak sama dia gitu. Karena dia merasa ya jangan sampai dia mendapati karma buruk gitu loh, karena dulu-dulu dia pun sudah merasakan ya kedua orang tuanya gitu ya terpisah gitu, dan ini membuat dia juga ya harus bangkit mau nggak mau, harus mengendingkan kisah masa lalu dan mencoba membuka lembaran baru. Ini Feral nih sudah optimis banget nih ya, sudah optimis dengan pernikahan, sudah niat banget sih kalau aku lihat. Ya sudah niat banget. Jadi memang udah nggak main-main lagi ya Feral ya. Kita lihat ya. Koneksinya Feral sama Fuji. Koneksinya Feral sama Fuji. Koneksinya Feral sama Fuji sebenarnya seperti apa? Feral sama Fuji. The Hype. Ini modenya mode silent loh nih mereka. Feral, Fuji, bagus. Silent aja lah ya. Bagus. Secret. That's good. Kan waktu itu ya kalau nggak salah minggu lalu ya, aku baca ya untuk mereka kan. Just silent aja udah. Biarkan orang berkata apa gitu kan. Biarkan orang prasangka apa, buruk apa tentang kalian, biarin aja. Yang penting yang tahu tuh hubungan tuh kalian dan keluarga. Just it, oke? Okay? Gak usah pikir yang aneh-aneh, jalani aja ya. Nggak usah overthinking tentang Feral sama Puji udah bla bla bla. Just silent. Be quiet ya, diem aja, biarin aja. Nggak usah dipikirin ya koneksinya Feral dan Fuji. Ini saling hubungan rahasia lah mereka lah. Fuji, Feral, bismillahirrahmanirrahim. Private, iya. Private, dibilangin private kan aku bacanya udah berapa kali tuh ya. Private ini mereka because they learning gitu ya situationnya. Ditambah lagi sebelum Feral masuk, sebenarnya Feral masuk tuh udah lama guys ya, cuma kitanya nggak notice, udah lama ya. Sebenarnya udah suka tuh udah lama ketika dia lagi bermasalah sama yang mantannya si V itu loh ya, lagi udah lah gombrang-gambring lah, lagi udah acak adut. Nah ditambah lagi Fuji itu datang visiting ke rumahnya Feral yang di Sentul ya pertama kali ya, itu sebenarnya udah ada rasa dia gitu loh, udah kelihatan. Kalau kita yang paham ya, kita yang paham gitu dengan pandangan mata orang suka atau tidak itu kita tahu loh ya, kita tahu beneran, kita tahu kalau kita ngerasa nih ya, apalagi kita tukang misalnya gini, kita tukang zikir, kita tukang tirakat, kita tukang sedekah misalnya ya, kita tahu nih energi ini orang suka sama gue apa kagak nih gitu loh. Ini mereka tahu sebenarnya, mereka tahu dari awal mereka bikin konten yang ngeprank mantan tuh, ada kan ya yang ngeprank mantan. Nah itu kan sebenarnya mereka udah ada rasa, cuman ya mereka nggak sampai ke sana gitu loh
Sebenarnya mereka udah ngasih kode alam itu. Bukan berarti mereka selingkuh, enggak, bukan, ya. Terkadang kita enggak sadar diri gitu loh. Ya, nggak sadar diri. Nah, dari situ si Fuji sama Farel kan agak nggak pernah ketemu lagi kan, ya kan? Karena masalah sama si mantannya si Fuji ini, ya kan? Betul. Nah, karena Farel tahu Fuji itu masih muda banget ya, ditambah lagi dengan masalah dia dengan mantannya si T ini, ya bermasalahnya kan lu cukup alot ya, dan cukup menguras energinya Fuji sampai depression loh. Sebenarnya Fuji itu depresi loh, cuman nggak dia tunjukkan gitu loh, nggak dia tunjukkan. Sebenarnya depresi dia, kayak kok gini banget sih hidup gue ya gitu loh. Dapat pasangan setelah setelah kakak gue meninggal, ibaratnya begitu. Yang gue baca nih ya dari pikirannya si Fuji nih, kakak gue baru meninggal, dapat pasangan si T ini, kok malah gue ya gitu dah gitu ya, kita nggak enak ngomongnya ya begitulah ya, bikin dia terluka, sakit hati. Gimana nggak trauma? Coba, satu sisi dia harus menghidupi, merawat anak yatim piatu yang bener-bener masih di bawah umur 3 tahun. Lo bayangin ya, nggak belum bisa jalan yang semapak gimana gitu jalannya, ya kan? Ya pasti itu. Kalau aku lihat sih ya pasti nulis, cuman nggak dia siarkan. Virgo itu tidak suka disiarkan. Ya apalagi Scorpio juga tidak suka. Silent mereka tuh. Ya karakter silent itu. Ya. Dan aku ngeliatnya kayak gitu nih. Mereka nih secret loh. Ya Fuji dan Farel. Ya Allah Fuji, gue doain dah, udah biarin dah, ya biar nikah dah. Kasihan Fuji soalnya dihantam sana sini, ya kan? Apalagi dia harus menjaga apa namanya, harga diri anak yatim piatunya, ya itu yang dia bener-bener tamengin lah gitu ya. Kita lihat koneksinya Farel sama Fuji. Tuh kan, Three of Cups. Mereka tuh bahagia sebenarnya loh guys. Secara pribadi di belakang mereka tuh ketawa-ketawa. Ih, lu pada. Ih, lu mau pada ya. Udah biarin aja. Kalaupun misalnya ini ternyata mereka nggak jodoh, Allahu alam ya. Ya udah nggak apa-apa. Anggap itu sebagai hiburan kita, sebagai obat vitamin kita biar semangat dalam hidup, energi cintanya mereka. Tapi doakan mereka itu bukan hanya sebagai settingan. Kan udah dibilang, mamanya juga bilang bukan settingan. Mereka maunya natural. Benar-benar pacaran yang ya normal aja, bukan karena settingan. Makanya mereka nggak mau gembar-gembor apa namanya, tentang berdua gimana gitu ya. Mereka nggak kayak gitu. Ya, ini mereka nih koneksinya ini saling menjaga, cinta di belakang layar. Cinta di belakang layar, ini udah bagus banget ya, udah bagus banget aku ngelihatnya energinya. Fuji, kamu pintar sekarang ya, kamu pintar. Sejak ada kejadian kemarin, orang-orang yang numpang tenar sama kamu akhirnya mereka redup sendiri ya, mereka redup sendiri kok, bahkan bisa berkurang itu ya, subscribernya mereka yang numpang sama kamu, dan pada akhirnya mereka tidak mengakui tentang energinya kamu ya, yang Allah berikan melalui kamu rezekinya, itu akan teredup sendiri dan akan hilang satu persatu ya, akan redup sendiri. Kita lihat ya Fuji, apakah Farel ada lamaran bulan 5 kayaknya sih. Feeling aku kenapa bulan 5 ya? Kayaknya bulan 5 deh. Insya Allah ya, kita doakan. Jangan-jangan mau nikahnya itu habis Idul Adha lagi. Idul Adha ke bulan 6 ya? Kalau nggak salah ya. Kita lihat apakah Farel ada niat lamaran ke Fuji.
Queen of Sword, Seven of Sword, Queen of Stone. Guys, ini ada ya. Jadi mereka ininya juga komitmennya dengan ibu sama emak ya, emak nih ya. Tapi di belakang layar guys, kayaknya guys ya, silent aja tuh ya, silent. Aku ngelihatnya ya, ada ini Queen of Swords, Seven of Swords, and the Queen of Pentacles. Jadi kayak mereka ada communication ya, secara manipulasinya di hadapan kita. Manipulasinya untuk arah kebaikan ya, bukan arah keburukan. Kadang kita harus memanipulasi perasaan, keadaan, dan situasi ya. Tidak semuanya harus diumbar, tidak semuanya harus diungkapkan. Bener nggak? Ya kan? Yang benar-benar fairful, katakan fairful menyatu. Ya, makin banyak yang tulis seperti itu, insya Allah dikabul ya, karena 40 orang lebih itu insya Allah dikabul ya. Kita doakan fairful menyatu. Oke. So di sini akan ada koneksinya antara emak sama emak ya. Yang satu emaknya agak-agak jutek ya, yang satu emaknya agak-agak tenang. Ini kayaknya emaknya Feral nih ya. Yang agak-agak gimana ya, santai aja, nggak terlalu apa sih bahasanya, tajam nggak, jadi ikutin arus aja. Tapi aku ngeliat di sini insya Allah ada communicationnya, ada tentang komitmen ya, insya Allah. Kita lihat ya, insya Allah. Kira-kira bulan berapa ya kalau insya Allah mereka disatukan dalam pernikahan? Berapa lama ada lamarannya terjadi? Kita narik aja ya, insya Allah ya. Ya, doanya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira berapa lama? Kalian stay tune aja ya di TikTok aku ya. Nanti kalau aku live lagi kan kalian sudah ada notisnya ya, dicek aja. Jangan lupa langsung dikasih lonceng. Nanti kalau misalnya kalian gak sempet nonton di sini, kalian bisa nonton di YouTube aku ya. Kita lihat kira-kira berapa lama lagi mereka akan menikah atau lamaran. Nih kalau mereka menikah ya tahun ini, center mereka 9. Tahun ini angka 9. Luar biasa loh guys. Luar biasa. Ya. Berapa lama? Four of Swords lagi dipikirkan. Temperance, weh. Dia jalan lagi. Bentar guys. Bismillah. Wow. Knight of Cups ini bagus loh, tuh lihat no ya. Wow, Knight of Cups and the Chariot. Pengennya secepatnya ya. Pengennya secepatnya nih guys. Lagi dipikirin. Nggak mau lama-lama juga dia sendirian lagi. Untuk Feralnya ya. Tuh ya. Four Swords, the Temperance, Knight of Cups, the Chariot. Secepatnya. Ya. Bisa jadi bulan 7. Bisa jadi ya. Bisa jadi nih ya. Kayaknya bulan 7. Ya, insya Allah. Karena aku lihat di sini ya, yang lakinya udah nggak tahan mau sendiri, nggak tahan sendirian, pengen buru-buru nikah, rumah udah ada, semuanya udah punya. Ya, karena mereka udah merasa ya udahlah, hubungan di masa lalu udah sia-sia, jadi udahlah hancurkan aja ya. Bahkan mereka nih kalau aku lihat ya, ketika mereka insya Allah disatukan sama Allah dalam pernikahan, mereka akan putuskan hubungan dengan orang-orang di masa lalu. Ini mereka lagi mikirin ya, insya Allah
jodoh dengan Fuji dan Feral ini dua-duanya akan memutuskan hubungan orang di masa lalu yang sekiranya ya tidak menghargai mereka. Jadi mereka benar-benar ingin menjaga koneksinya ini tidak sampai berantakan lagi. Cukup belajar di masa lalu. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Bagus sih. Mereka orangnya cepat belajar dalam diam ya. Gitu. Kita lihat tentang oracle-nya. Bismillah. Oracle. Alhamdulillah ya, readingan yang kemarin juga Allah kasih nyata ya. Siapa? Feral pergi ya ke luar negeri dan Fuji juga sibuk dengan kerjaan. Jadi mereka memang silent treatment, komunikasinya silent ya di belakang layar, bukan silent treatment gak ada komunikasi. Mereka ada, mereka happy kok. Ya, mereka happy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat lagi. Verfu menyatu. Ya kan, biar terus menyatu. Kita lihat koneksinya Feral dan Fuji. Energinya please. Wow, satisfactions. Wow, guys. Look at this. You let the energy of love guide you to love, self-approval so that others no longer define you are. Karena gue bilang tadi apa? Ketika mereka disatukan, insya Allah disatukan dalam pernikahan, mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang dulu tidak menghargai mereka itu akan bersama lagi. Atau kenal lebih dekat lagi. Mereka nggak mau. Siap-siap aja ya, kalian dijauhi. Dijauhi bukan berarti musuh dengan kalian, tapi mereka mencoba menjaga privasinya mereka, menjaga ya tentang kehidupannya mereka untuk lebih sehat lagi. Jadi jangan salahin mereka, perbaiki diri aja. Ya, ketika kita dijauhi seseorang, ya udah jangan banyak tanya gitu loh. Jangan banyak tanya, cukup diem, silent, dan evaluasi diri. Ya, perbaiki diri, itu aja. Kalau mereka diemin kita, ya udah silent aja, nggak usah banyak nanya. Kenapa diemin kita? Nggak usah, silent aja. Banyakin doa yang baik-baik dan perbaiki diri, ya. Toh energi keburukannya mereka, kalaupun mereka tidak baik misalnya, terus kita udah selalu berbuat baik, itu akan berbalik. Entah itu kebaikan dan keburukan akan berbalik pada diri kita sendiri, gitu. Waalaikumsalam. Tuh, individuality. Baru gue ngomong akan sendiri-sendiri. Ya ampun. You leave your unique stamp of love on everything you do. Dengar ya, mereka bukannya tidak communication. Mereka bukannya berantakan. Tidak. Mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Karena senternya mereka adalah 9. Tapi bukan berarti mereka itu silent. Bukan berarti mereka itu musuhan. Enggak. Ya. Ini angkanya 99 soalnya. Ya, sepasang itu 99. Jadi mereka mempunyai pemikirannya sendiri, kedewasaannya sendiri. Lagi nikmatin aja. Dan lagi nyaring. Siapa nih kira-kira orang-orang yang berprasangkanya buruk, yang prasangkanya baik? Mereka lagi mikir mana yang tulus dan modus. Mereka lagi mikir, lagi nyaring gitu. Ya. Kita lihat lagi. Tuh, persen kan? Saat ini kan? Tuh. Toleransi, tuh ya. You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstance. Jadi mereka memang ada hubungan guys sebenarnya. Cuman silent treatment ya. Jadi jangan dipaksakan mereka untuk umbar-umbar. Aduh, kok nggak pernah ada kebersamaan lagi? Kok nggak ada tentang kegiatan lagi sih mereka? Hai, kalau kamu bener fansnya sejatinya Verfu, kalian pasti paham dong dengan kehidupan pribadi nggak harus cinta-cintaan kan? Mereka harus punya kehidupan pribadinya tentang uang. Uang itu untuk bayar semuanya.
dan itu harus bekerja. Ya kan? Gitu. Satu sisi, Feral juga bukan artis kembali, bukan artis yang aktif. Dia sudah aktif di pemerintahan, jadi waktunya terbatas. Kalau Fuji masih bebas. Ya, paham ya? Fuji masih bebas. Kalau Feral nggak bebas. Karena dia nyari duitnya bukan di situ lagi. Itu ibaratnya tuh kayak TikTok ataupun YouTube-nya itu tuh sampingan. Saat ini yang dikejar adalah untuk menjadi diplomasi. Kalau bisa dia bekerja di luar negeri untuk bisa mewakilkan Indonesia. Itu feeling aku ya. Ini jangan-jangan Tak Puji bisa dibawa ke sana kalau jadi istrinya dia. Ini feelingku ya. Karena Fuji mempunyai aspek besar. Ya kalau saling menguntungkan kenapa enggak sih? Gitu aja, simple kok. Ya, yang satunya butuh Fuji buat energi narik anak-anak muda. Yang satunya juga Fuji juga belajar tentang hukum. Kan dia juga sekolah hukum di Bali. Ya kan? Kenapa nggak diteruskan lagi? Kan sebenarnya mereka tuh menyatu loh. Energinya itu chemistry-nya ada. Ya kalau Fujinya pengen belajar lagi, itu akan menjadi diplomat juga tuh Fuji tuh. Seriusan guys. Tapi kan semua butuh pengalaman, butuh proses. Jadi Fuji ini kan masih muda. Feral pun tahu. Apalagi posisinya Fuji itu tidak mudah dijalani dengan banyak orang gitu loh. Dengan kehilangan seseorang yang ya benar-benar mereka sayangin kan keluarganya itu. Apalagi ada Gala gitu. Ya, jadi jangan maksakan mereka untuk selalu berduaan juga, jangan. Kasihan mereka juga butuh biaya buat biayain orang-orang soalnya, ya kan? Yang kerja sama mereka. Belum lagi ya dua-duanya punya tanggungan sedekah di mana-mana. Kan kita nggak tahu, ya. Doain aja, ya, doain. Ya, mereka jadi orang yang baik-baik bisa membawa nama Indonesia yang lebih baik lagi dan hal-hal positif. Karena zaman-zaman sekarang Indonesia tuh terkenal dia yang tidak baiknya dengan anak-anak mudanya. Sorry to say. Ini feelingku loh ya, feelingku. Jadi kita doakan aja Fuji sama Feral itu insya Allah yang menyatu, dijadikan menjadi suami istri kalau memang jodohnya gitu. Ya. Ya ini yang aku lihat energinya si Feral tuh. Orangnya tuh suka belajar. Fuji itu sebenarnya suka belajar juga karena Nine. Tapi Fuji itu karakternya adalah water sign Scorpio. Scorpio itu water sign ya. Water sign dan air sign nih. Gue bilangin ya. Susah dipegang. Ya. Susah digenggam. Coba lo ibaratnya logikanya deh ya. Kita megang angin. Bisa kagak? Kita megang air. Genggam enggak? Kerasa doang kan? Kalau megang api, panas ada bekasnya. Kalau megang tanah, ada tanahnya kan? Gitu. Ya, jadi Feral ini lebih dewasa memang, lebih dewasa. Gitu loh. Apalagi kan Fuji masih muda, statusnya juga ya masih butuh kesenangan lah ya. Dan Feral itu udah ngerasain masa-masanya Fuji, udah ngerasain, jadi dia juga nggak banyak nuntut, nggak banyak apa namanya, perempuan pasangan gue harus begini enggak gitu ya. Pakai logika aja deh. Kalau kalian memang fans Vervo yang bener-bener ya, jangan memaksakan mereka. Kalau ada yang ngomongin, oh Feral begini, biarin aja. Bilang aja, insya Allah menyatu. Udah, jawabannya gitu aja. Simple. Ya. Karena ucapan adalah doa. Kita lihat ya, Feral dan Fuji. Listen to your intuition, tuh, ya. Mereka tuh pinter loh, intuisinya mereka tuh tinggi-tinggi, 9 loh, jangan salah loh. Senternya 9, itu nggak sembarangan loh guys. Ya, nggak sembarangan. Jadi, mereka tuh paham. Instingnya mereka tuh tahu mau kemana arahnya. Mereka belajar dari masa lalu orang-orang yang menganggap mereka remeh. Gue nggak butuh Fuji, tapi sebut nama Fuji dia terkenal.
sebut nama Fuji, dia dapat berkahnya, tapi nggak mengakui. Ya nggak usah ngasih apa-apa, tinggal bilang aja doanya yang terbaik aja buat Fuji, udah gitu aja. Kalau memang ngerasa gitu loh, dia dapat dapat apa namanya rezekinya itu dari nama Fuji gitu. Doain aja yang terbaik buat Fuji. Jangan memberikan statement yang buruk-buruk gitu ya. Digoyang lagi, heh. Digoyang lagi, Beb. Kita lihat. Tuh, sukses. Insya Allah ya, Fuji. Ya, Fuji sukses. Ya. Insya Allah Fuji di sini kamu dan pasangan kamu, entah si Feral, insya Allah ini aku lihatnya akan ada kesuksesan. Ya, jadi aku ngeliatnya di sini, nikmatin aja kehidupan kalian masing-masing, jalanin, ikuti intuisinya kalian masing-masing, jauhi orang-orang yang sekiranya tidak memberikan hal-hal positif kepada kalian, tinggalkan. Dan kalian sukses nih untuk saat ini. Ya, ada kesuksesan yang akan kamu raih nih, Fuji dan Feral. Ya, masing-masing. Tapi ingat ya, tetap menjadi orang yang tawadu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat. Thank you so much. Ya, insya Allah kita baca lagi tentang Fuji dan Feral ya. Oke, readingannya ini ada di YouTube, nanti aku upload. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.